Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Rati Kondolele dengan NIM 224611070 dari kelas D3, mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut dengan dosen pengampu Bapak Melki Garonga Eskom Mkom dan asisten lab Kak Gideon Pawenden. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan Gather Methods, Shader Methods, dan Real-Time Update Data menggunakan bahasa pemrograman Java sesuai dengan soal yang diberikan. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan kode programnya. Pertama-tama kita buka aplikasi NetBeans. Setelah aplikasi NetBeans ini terbuka, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah project baru, yaitu dengan cara pada file kita pilih New Project. Pada bagian kategori, kita pilih Java Weekend, dan pada bagian project, kita pilih Java Application. Lalu klik Next. Project name-nya ini kita berikan nama tugas UAS. Lalu Finish. Setelah project berhasil dibuat, NetBeans biasanya otomatis menghasilkan satu file Java default bernama tugas uas.java. Karena file ini tidak kita gunakan dalam program UAS kita kali ini, maka kita hapus saja agar strukturnya lebih rapi. Kita klik kanan pada tugas uas.java, lalu kita pilih Delete. Nah, selanjutnya kita buat sebuah kelas baru untuk program ini. Kita klik kanan pada Source Package, lalu kita pilih New Java Class. Untuk nama kelas pertama, kita bisa berikan nama kelas Biodata Mahas atau mahasiswa TI. Lalu kita klik Finish. Pada bagian kelas Biodata Mahasiswa TI ini nanti akan berisi atribut mahasiswa, konstruktor, gather setter, serta metode cetak. Setelah kita selesai membuat kelas pertama, kita lanjut untuk membuat kelas kedua, yaitu kelas cetak data, yang nantinya akan berfungsi sebagai main class untuk menjalankan program. Nah, pada bagian kelas pertama yaitu Biodata Mahasiswa TI, kita akan membuat beberapa atribut di dalamnya. Langsung saja kita membuat atributnya. Yang pertama yaitu nama, alamat, dan jurusan. Untuk nama, alamat, dan jurusan ini saya memakai tipe data string karena datanya berupa teks. Jadi kita ketik string nama, alamat, dan jurusan. Kemudian untuk atribut selanjutnya yaitu umur dan semester. Untuk umur dan semester ini saya menggunakan tipe data integer karena keduanya merupakan bilangan bulat. Nah, untuk yang terakhir, IPK, saya menggunakan tipe data double karena IPK memiliki angka yang desimal. Setelah kita selesai membuat atribut, kita lanjut untuk membuat sebuah konstruktor, yaitu metode khusus yang namanya harus sama persis dengan nama kelas, yaitu Biodata Mahas TI.
yang di dalamnya terdapat string nama, alamat jurusan, kemudian INT umur, semester, dan double IPK. Langsung saja kita mengisi. Nah, konstruktor ini berfungsi untuk menerima data dari luar kelas ketika sebuah objek dibuat. Jadi saat kita membuat objek mahasiswa nanti, semua data seperti nama, alamat, jurusan, umur, semester, dan IPK akan langsung dikirim melalui konstruktor ini. Di dalam konstruktor ini, kita mengisi nilai untuk setiap atribut kelas menggunakan keyword this. Kita sesuaikan dengan nama atribut di atas tadi, yaitu this nama, yang nantinya akan digunakan untuk mengisi atribut nama. Kemudian this dot alamat, yang digunakan untuk mengisi atribut alamat. Kemudian this dot jurusan, selanjutnya this umur, kemudian IPK, dan yang terakhir semester. Setelah kita membuat konstruktor dan mengisinya, langkah selanjutnya kita membuat sebuah metode bernama cetak, yaitu metode ini berfungsi untuk menampilkan seluruh biodata mahasiswa ke layar. Langsung saja kita ketikkan void cetak. Nah, di dalam void cetak ini kita mengetikkan sistem out println, atau kita bisa mengetikkan so, lalu kita tab. Yang pertama yang akan kita tampilkan yaitu judul biodata mahasiswa UGI Toraja. Kemudian kita enter. Yang kedua, kita berikan pembatas antara judul dengan biodata yang akan dicetak nantinya. Yang ketiga, kita akan menampilkan nama mahasiswa. Kita ketik nama, lalu kita memanggil isi konstruktor yang ada di atas sini. This dot nama, kita urutkan.
kita rapikan posisinya supaya nanti terstruktur dengan baik. Yang terakhir, kita berikan lagi pembatas. Nah, slash ini berfungsi untuk membuat garis baru atau memulai. Setelah kita selesai membuat kelas pertama dan mengisinya dengan atribut, konstruktor, dan metode cetak, langkah selanjutnya kita masuk ke kelas kedua, yaitu cetak data. Kelas ini adalah kelas main atau main class, yaitu tempat utama program dijalankan. Di dalam kelas ini terdapat metode main, yaitu public static void main string. Langsung saja kita ketikkan di bawah public class cetak data. Metode main ini adalah pintu masuk program Java. Semua kode yang ingin kita eksekusi harus diletakkan dalam metode ini, tidak boleh keluar dari metode ini. Pada bagian berikutnya, kita lanjut membuat sebuah objek dari kelas biodata mahasiswa TI, dan objek ini saya beri nama Rati. Dan langsung saja kita mengisi data biodatanya lewat konstruktor. Nama objeknya yaitu Rati. Langsung saja kita mengisi data biodatanya lewat konstruktor. Jadi kita memasukkan nilai-nilai ke dalam tanda kurung ini, yaitu yang pertama nama mahasiswa tadi kita isi dengan Rati. Kemudian alamatnya Pangli. Jurusan Teknik Informatika. Kemudian umur 19 tahun. Kita hanya mengisi 19 karena tipe data yang kita gunakan tadi yaitu integer. Kemudian semester, sama juga dengan semester kita mengisinya dengan tipe bilangan bulat yaitu 3. Kemudian yang terakhir yaitu IPK, karena kita menggunakan tipe data double, jadi kita masukkan 3,16. Dengan membuat objek seperti ini, maka kelas biodata mahasiswa TI bisa digunakan dalam program kita.
Setelah kita membuat objek mahasiswa dengan nama Rati, langkah berikutnya adalah menampilkan data tersebut ke layar. Untuk itu kita perlu memanggil metode cetak milik objek Rati, dan pemanggilannya itu sangat sederhana, yaitu rati.cetak. Perintah ini meminta objek Rati untuk menjalankan metode cetak yang sebelumnya kita buat di kelas biodata mahasiswa TI. Yang ini. Jadi nanti akan ditampilkan di layar ketika kita akan memanggil Rati.cetak di sini. Untuk melihat hasilnya, langsung saja kita run. Nah, di sini sudah ada biodata mahasiswa sesuai dengan yang kita masukkan tadi, yaitu nama Rati, alamat Pungli, jurusan Teknik Informatika, umur 19, IPK 3,18, dan yang terakhir yaitu semester 3. Ini adalah hasil program versi pertama, yaitu versi tanpa menggunakan shader dan getter. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan update data mahasiswa, misalnya pada bagian nama dan alamat? Pasti teman-teman semua ingin tahu bagaimana cara untuk melakukan update data pada mahasiswa. Langsung saja kita ke caranya, yaitu kita kembali ke kelas pertama, yaitu biodata mahasiswa TI. Pada kelas pertama ini, di bagian deklarasi atribut, yaitu string nama, alamat, dan jurusan, kita perlu menambahkan keyword private di depan atribut-atribut tersebut. Tujuannya adalah agar atribut tersebut hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Dengan menjadikannya private, kode dari luar kelas tidak bisa langsung mengubah nilai variabel tersebut. Hal ini penting untuk menjaga data mahasiswa agar tidak bisa diubah sembarangan. Jadi langsung saja kita menambahkan private. Setelah kita membuat atribut dengan akses private ini, kita perlu menambahkan beberapa metode shader dan getter untuk mengelola data pada kelas tersebut. Metode-metode ini berfungsi untuk mengubah dan mengambil nilai atribut yang sebelumnya dibuat privat sehingga tetap aman dan dapat diakses secara langsung. Yang pertama, kita buat untuk atribut nama, kemudian yang kedua alamat, dan yang ketiga jurusan sesuai dengan data mahasiswa yang ingin kita update. Langsung saya ketikkan saja dan nanti saya akan jelaskan setelah saya mengetikkan kodenya. Jadi set nama ini digunakan untuk mengubah atau menetapkan nilai mahasiswa. Kemudian yang get nama digunakan untuk mengambil atau membaca nilai mahasiswa ketika dibutuhkan. Selanjutnya, untuk atribut alamat dan jurusan, kita juga membuat dua metode seperti pada atribut nama tadi. Langsung saja kita lanjut untuk membuat yang pertama untuk set alamat.
Kemudian yang ketiga untuk mengubah atribut jurusan. Selanjutnya, pada bagian main kelas, kita perlu menambahkan beberapa kode pada bagian cetak untuk melakukan proses update data mahasiswa. Nah, pada tahap ini, nilai atribut yang sebelumnya sudah dibuat private juga menggunakan metode setter dan ditampilkan kembali menggunakan metode getter. Pertama, kita harus melakukan perubahan pada atribut nama dengan memanggil metode setNama dan mengubah nilainya, semapun dengan perubahan pada atribut alamat dan jurusan. Yang pertama, kita ubah tadi nama yaitu Rati menjadi Rati Kondolele. Kemudian kita menampilkan nama yang sudah diupdate dengan system.out.println atau sort. Kita masukkan nama mahasiswa setelah diubah. Kita panggil objek Rati nama. Nah, untuk kedua yaitu alamat. Kita panggil objek Rati dot set alamat. Contohnya kita ingin mengubah alamatnya menjadi rantai bawah. Selanjutnya kita ingin menampilkan alamat mahasiswa setelah diubah. Kita pakai sort alamat mahasiswa setelah diubah. Nah, kemudian yang terakhir
terakhir, kita akan mengubah jurusan pada mahasiswa. Contohnya kita ingin mengubahnya menjadi jurusan manajemen. Kita tampilkan dengan perintah system.out.println jurusan mahasiswa setelah diubah. Setelah seluruh kode untuk proses update telah selesai ditambahkan, langkah berikutnya adalah menjalankan program untuk melihat hasil perubahan data pada output. Saat program dijalankan, nilai atribut yang sebelumnya sudah dibuat melalui metode setup akan langsung muncul pada konsol. Kita langsung run untuk melihat perbedaannya setelah data diupdate. Nah, setelah data diupdate akan muncul output nama mahasiswa setelah diubah, yaitu Rati Kundolele, alamat mahasiswa setelah diubah yaitu Rantai Pao, jurusan mahasiswa setelah diubah yaitu manajemen. Biodatanya juga akan berubah, seperti nama mahasiswa yaitu Rati Kundolele, alamat Rantai Pao, jurusan manajemen, sesuai dengan data privat tadi yang diupdate. Dengan demikian, kita bisa melihat dengan jelas perbandingan antara data sebelum diupdate dan sesudah diupdate. Kita telah berhasil membuat program sederhana untuk menampilkan dan memperbaharui data mahasiswa menggunakan konsep encapsulation di Java, mulai dari membuat kelas dengan atribut privat, mengisi data lewat konstruktor, menampilkan data menggunakan metode cetak, hingga melakukan update melalui setter dan membaca kembali data dengan gather. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat memahami bagaimana cara melindungi data agar lebih aman namun tetap fleksibel untuk diubah sesuai dengan kebutuhan. Semoga penjelasan kode dan contoh kode ini dapat membantu kita semakin memahami konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP di Java. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih bagi yang sudah menonton.